Oi bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mohon maaf sebelumnya bosku, mungkin di video kali ini tidak ada kata motivasi, tidak ada kata video. Kenapa? Ruwet, 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 ruwet. ruwet. Ternyata setelah melakukan updatean besar-besar atau install ulang dan pembaruan besar-besar ngabalin terbaru ini ternyata lebih nyerocos, lebih tampaknya lebih ngeri daripada ngabalin versi dulu. Sebab kenapa? Dia sudah mulai berani menyindir Rocky Gerung, sang presiden akal sehat. Ya, semoga saja ke depannya ngabalin versi baru ini adalah perubahan dibandingkan dengan presiden dibandingkan dengan ngabalin versi lama. Ya, tanpa berbahasa basi seperti apa videonya, mari kita simak. Saya tidak akan memberi ide untuk Ini tanggapan Fahri membela saya Hamzah kalau saya pejabat publik. tentang kehebohan Kalau saya Rocky pejabat Gerung. publik, saya kasih tahu keluarga saya bahwa begitu saya ambil jabatan ini, maka rakyat boleh marah kepada saya Siap bang, kalau siap. dia tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Siap bang, Bahkan siap. saya termasuk orang yang mengusulkan definisi-definisi memaki atau mencaci pun kepada seorang pejabat publik menurut saya sah. Betul. Karena pejabat publik itu mungkin saja karena kesalahan yang dia lakukan, penderitaan yang diterima oleh orang lain itu banyak sekali. Makin tinggi jabatan seseorang, akibat dari kesalahannya itu mungkin saja menciptakan penderitaan dan luka banyak orang. Jadi kalau luka itu keluar menjadi kemarahan orang dan maki-maki orang menurut saya wajar. Dan itulah cara kita membedakan antara pribadi dengan jabatan. Berbeda kalau saya tidak menjabat seperti sekarang. Itu juga kenapa saya sekarang juga ketika saya tidak lagi menjabat, saya juga tidak mau berpretensi sebagai pejabat untuk mengkritik pemerintah atau Presiden Jokowi. Dan saya katakan itu berkali-kali. Apa kerjaan kalian yang di DPR? Kalau kerja mengkritik Jokowi harus dilimpahkan kepada rakyat yang berjibaku cari makan untuk anak dan istrinya, sementara kalian digaji kan begitu besar dengan fasilitas dan proteksi negara. Ya, tetapi kalian tidak menjalankan tugas kalian untuk mengkritik. Jadi berterima kasihlah kepada ada orang-orang yang melampaui seperti Rocky, karena sebenarnya sebagai publik dia itu tidak punya proteksi apapun untuk mengkritik. Begini cara melihatnya. Saya mengusulkan teman-teman, terutama para pelapor ini yang saya lihat adalah pejabat. Ambil fungsi sebagai pejabat. Minta izin kepada pemerintah untuk membantah data-data para pengkritik pemerintah. Bukan malah mengambil bagian dari pribadi seorang presiden atau seorang pejabat, lalu kemudian menjadi pembela pribadinya, padahal Anda adalah pejabat publik. Tidak boleh itu dicampur. Ya, bang. Siap bang, siap, siap. Itulah yang harusnya dijaga. Jangan sampai kemudian kita mencampurkan antara urusan pribadi kita dengan urusan jabatan kita. Iya betul bang. Ini rusak. Nggak boleh dibiarkan begitu. Ruwet. Pada Pak Ridwan Kamil, saya mohon ingin mengatakan jujur di forum kita ini, karena bisa ngabalin terbaru yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Prabowo memimpin kita selama 2 periode. Asik. Iya, karena kan kau punya mau bang. Tergoda. Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat.
Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Asik. Apa pertanyaan? Bersama Pak Prabowo. Pernyataan Fahri Hamzah, saya dipanggil Prabowo. Saya Jadi menteri nih. lihatnya ke sana. Iya. Oke. Ya tadi saya dikontak tadi Asik sama dikontak. Bung Teddy agak mendadak. Jam berapa tuh Pak? Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. belum sempat ganti. Terus ya tadi ketemu Pak Prabowo dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan Iya, Bang, betul, Bang. pekerjaan-pekerjaannya. Banyak Dan sekali ini persoalan, Bang. terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang Amin, amin. sudah ada sebelumnya. Berarti di Kementerian Ya. Pemanfaatan Jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan begitu. Mas Fahri tadi kan kalau Mas Bima itu katanya sudah menandatangani fakta integritas. Ya. Pak Mas Fahri juga sudah menandatangani fakta integritas. Jadi surat kesediaan sudah, kemudian fakta integritas sudah beberapa hari yang lalu. Baru sekarang follow up-nya bertemu langsung dengan Pak Prabowo untuk diberitahu ya dan mengkonfirmasi kesediaan. Asik sekali, bosku. Jadi begitulah videonya ya, teman-teman. Ternyata Ngabalin terbaru ini memang lebih ngeri daripada yang dulu. Kira-kira menurut teman-teman nantinya di kabinet Prabowo Gibran, kira-kira Ngabalin versi terbaru ini jadi menteri apa atau jabatannya apa kira-kira? Apakah sama dengan Ngabalin versi lama, yakni sebagai staf kepresidenan sekaligus jadi ustaz istana begitu? Ya, silakan jawab di kolom komentar. Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Semoga berguna bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.